سحبونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين وفي علومه في الدارين آمين. معظم السؤال من Allah. Mintalah keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau berdoa itu minta yang besar-besar, jangan yang nanggung. Jangan sekedar minta kaya tapi kaya raya. Jangan minta sekedar minta istri tapi minta istri yang cantik. Itu sekalian kalau doa. Hal fikum man ya abdallahi idza talaqta. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah itu setiap menciptakan makhluk baru itu wali atau aulia atau ulama itu pasti diberi tahu, dikasih kabar bahwa Allah seumpama menciptakan corona ini baru itu wali-wali sudah tahu. Nah ya, sudah tahu. Jadi jangan kaget kalau ada yang terkenal wali atau wali sudah ngomong soal corona duluan. Itu sama kayak kita ada mobil baru, ada handphone baru, itu kita lagi enak-enaknya suka handphone pasti bahas terus. Kalau handphone ini apa namanya, kameranya bagus, kalau ini shotnya bagus, macam-macam. Nah, kalau wali itu hiburannya, itu kalau Allah menciptakan makhluk baru mereka tahu. Jadi ketika ada makhluk baru itu pasti jadi trending topik di dunia wali. Kalau Anda nggak tahu, tapi kalau di dunia wali jadi trending topik. Jadi pembahasan corona. Orang-orang bahas corona di sini itu wali sebenarnya sudah selesai bahas itu. Maksudnya sudah tahu duluan. Gitu loh. Karena setiap Allah menciptakan makhluk baru, wali-wali itu mesti diberi tahu. Kalau ada wali yang tidak diberitahu maka disuruh menangis, berarti telat. Ya juga ada yang wali yang nggak diberitahu juga ada. Maka kemarin pertanyaannya Syekh itu kan begitu. Apakah kamu diberitahu? Apakah kamu dari jamaah ini ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara atau tentang sesuatu yang dijadikan Allah, yang baru dijadikan oleh Allah? Lah, saya tidak tahu. Maka tangisilah diri Anda. Itu udah kayak ketinggalan apa ya namanya ya, ketinggalan berita, udah telat. Wah, jadi itu wali-wali itu hiburannya begitu, bukan handphone, bukan ini. Kalau handphone itu nggak jadi hiburan, tapi kalau ada makhluk baru yang ada itu jadi hiburan. Kan menarik sekali hiburannya begitu ya. Masa hiburannya handphone, mobil dan lain-lain nggak level. Sekali-kali kalau ini Allah menciptakan makhluk baru loh, nah itu hiburannya begitu. Ya abdallahi, hai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah, idza talabta, ketika Anda meminta atau Anda berdoa minallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, fatlub, maka mintalah minhu, kepada Allah, minta ai an yusolihaka,
Meminta apa? Meminta untuk Allah biar memperbaiki dirimu sendiri. Jadi Allah, kamu kalau minta, kalau berdoa kepada Allah itu mintalah yang sifat permintaan Anda itu yang hubungannya pada dirimu. Perbaiki diri saya, ini diri saya, semoga saya jadi hamba yang takwa. Semua itu mintanya seperti itu. Tapi inti dari permintaan itu semua adalah memperbaiki diri. Min kulli wujuhin, dari setiap arah, segala arah manapun, mau atas, kanan, kiri, atas, bawah, samping, itu mintalah doa yang intinya adalah memperbaiki diri. Wa an yusolihaka, dan semoga Allah memperbaiki. Wa an yusolihaka, dan semoga Allah memperbaiki dirimu, ya maksudnya kita ini, kepada kita ini, birridho, dengan ridho Allah, birridho dengan ridho, birridho anhu, dengan ridho Allah subhanahu. Anhu itu kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitadbirihi, dengan aturan-aturan Allah laka kepadamu. Jadi ketika kita sudah meminta bahwa Allah untuk memperbaiki diri kita, maka semoga Allah memperbaiki kita dengan ridhonya Allah dan aturan-aturan yang sudah Allah tentukan. Berarti kita pasrah. Udah, kita, yang penting kita sudah meminta untuk diri kita biar memperbaiki diri, Allah terus memperbaiki diri kita. Setelah itu kita pasrah pada aturan Allah. Udah, kita mau dibikin kayak gimana saja itu kita pasrah. Tapi kita berdoa dulu. Nah, maka kemarin ada ini, orang itu kalau mau ngapa-ngapain itu berdoa dulu. Mau kerja, mau sekolah, mau ngaji, mau macam-macam itu berdoa dulu. Lah berdoanya gimana? Ya intinya berdoa itu memperbaiki diri, memperbaiki. Nah, setelah itu baru usaha atau ikhtiar. Lah di dalam hal ikhtiar itu kita harus punya tadbir bahwa Allah itu punya aturan, Allah itu punya aturan-aturan yang sudah melekat kepada kita. Maka kita yang mau tidak mau pasrah. Setelah kita berdoa kita harus pasrah. Ya usaha terus pasrah. Summa innaka abda, mengkonuli kamu, maka kamu itu, maksudnya gitu, kamu itu adalah hamba yang melarikan diri. Sarudun itu melarikan, nerecel, kalau bahasa Jawanya nerecel, kalau bahasa Indonesianya melarikan diri. Ini kan tadi fitat biri laka, ini titik stop, terus ini alinea baru. Summa innaka abdun sarudun, kamu itu adalah hamba yang melarikan diri. Tolaba minka antak buro ilaihi fafararta minhu. Kenapa kok kita itu disebut hamba yang melarikan diri? Karena apa? Tolaba minka antak buro ilaihi fafararta minhu. Allah itu menuntut kamu untuk menghadap kepadanya. Tolaba itu kamu tuh disuruh, diperintah. Tolaba itu merintah sapa Allah minka kepadamu. Tolaba itu mencari atau menyuruh atau perintah kepadamu. Antuk baro, kamu itu disuruh menghadap kepada Allah. Antak buro itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antak buro ilai fafararta, mongko kamu melayu, mau berlari. Sudah jelas kenapa kamu dinamakan orang yang melarikan diri, karena apa? Allah itu memerintahkan kamu untuk menghadap. Kok malah fafararta minhu, kok malah Anda melarikan diri. Itu berarti namanya kita disebut hamba atau manusia yang melarikan diri. Melarikan diri itu jelas bahwa kita ini disuruh Allah sholat, tapi tidak sholat. Kita disuruh Allah, itu namanya disuruh menghadap kepada Allah, tapi Anda malah melarikan diri. Fa
Fa innal firara maka kamu lari dari itu. Maksudnya lari dari itu, lari dari menghadap. Yakunu bil af'ali wal akhwali wal hamam. Anda itu lari dari menghadap kepada Allah itu pekerjaanmu, tingkahmu, tujuanmu, cita-citamu. Hamam itu tujuan atau cita. Jadi kamu itu melarikan diri dari Allah itu dalam hal pekerjaanmu. Maksudnya dalam hal pekerjaan itu kamu tidak pernah ngurusi atau perbuatan yang ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhwalu atau tingkah-tingkahmu tidak pernah menunjukkan tingkah mencintai atau mahabbah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau tujuanmu itu tidak ada sama sekali untuk tujuan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda disebut tadbir. Anda disebut syarudun, orang yang melarikan diri. Maksudnya melarikan diri itu Anda disuruh menghadap, Anda dipanggil presiden nggak mau datang malah lari. Faida kunta, ketika ada Anda, ada kamu ada. Fi sholatika, di dalam sholat Anda, tashu kang lali atau lupa. Wa fi saumika, lan di dalam puasa Anda, taklu itu main-main atau dolanan atau main-main. Wa fi lutfillahi tashku, padahal ketika itu Allah itu memberi kamu belas kasihan. Lutfin itu belas kasihan. Jadi wafi lutfin, Anda dalam sholat Anda itu lupa kepada Allah, dalam puasa Anda itu Anda main-main, padahal wafi lutfillahi, Allah itu sudah di dalamnya itu kita diberi kasih sayang. Wa fi lutfillahi tashku, maka ketika Allah memberi atau memberi Anda kasih sayang, kok Anda malah tasku itu mengelak, apa namanya? Ya mengelak itu menghindar. Allah itu sudah memberi Anda kasih sayang, malah kita malah menghindar. Fa anta syarudun, maka kamu itu termasuk orang yang melarikan diri. Fa anta syarodun, maka anda itu termasuk orang yang melarikan diri. Kamu itu sudah puasa, sudah sholat, walaupun sholat Anda lupa, Anda sudah puasa, walaupun puasa Anda main-main, berarti itu Allah sudah memberi belas kasihan kepadamu. Maka janganlah kamu melarikan diri atau mengelak. An Syekhi Abil Hasan Asyadili, cerita ini diceritakan dari Abil Hasan Asyadili, annahu qala, Abil Hasan Asyadili berkata, baqitu marrotan fil badiyati, baqitu marrotan fil badiyati, saya itu pernah bertempat. Bakiyat itu dia pernah bertempat atau apa namanya itu ya, singgah, punya tempat ya. Marotan fi badiyati, di dalam hutan. Jadi Abdul Hasan Sadili itu pernah di dalam hutan. Salah satu ayamin, 3 hari. Jadi Abdul Hasan itu pernah masuk dalam hutan 3 hari. Lam yasikha li syai'in, lam yasikha tidak sah atau tidak sehat. Maksudnya itu tidak sah, tidak sehat itu maksudnya sedang tidak mempunyai apa-apa. Lam yasikha li, saya ini tidak sehat karena syai'in tidak mempunyai apa-apa, berarti dia tidak mempunyai makanan. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. 3 hari di hutan tidak punya makanan, tidak punya minuman. Fajaza, maka lewat fajaza, maka lewat alaiya, kepada anak saya, ba'dun nasoro, apa sebagian orang Nasro. Jadi ketika Abdul Hasan Asyadili itu 3 hari di dalam hutan, tidak punya makanan, tidak punya minuman, maka ada orang Nasrani lewat. Faro'uni, maka pada melihat, atau orang-orang Nasrani tadi melihat,
ini kepada saya. Mutakian halik posisi saya sedang tidur. Jadi Abul Hasan Sadili ini 3 hari di hutan, nggak mempunyai makanan, nggak punya minuman. Terus orang Nasrani itu lewat melihat Abul Hasan, dilihat posisi Abul Hasan Asadili lagi tidur. Fakola, maka berucap sapa Nasrani, ada kisisun minal muslimin. Wih, itu pendeta atau kiai atau ustadznya orang-orang muslim itu. Orang Nasrani bilang begitu ketika melihat Abul Hasan Sadili. Wih, itu kok ada kiainya orang muslim itu. Fawadu'u, maka menaruh indaroksi di atas kepalanya Imam Abu Hasan Asadili. Jadi orang-orang tadi fawadu'u, maka menaruh siapa Nasrani, ya, naruh indaroksi di atasnya, di atas kepalanya Imam Abu Hasan Sadili. Ditaruh sayan sesuatu minato ami dari makanan. Maka di atas kepalanya Imam Abu Hasan Asadili itu ditaruh makanan. Wansorohu, lalu pergi siapa? Orang Nasrani. Jadi ketika tahu orang Nasrani itu, itu kan ada kiainya orang muslim, ayo kita, akhirnya dia datang terus ngasih makanan, ditaruh di atas kepalanya Imam Abu Hasan Sadili. Fakultu, maka berkata siapa? Abul Hasan Sadili tadi, ya lil ajbi, saya heran gitu. Abu Hasan itu bilang begitu, saya heran, kaifa rusikot ala aidil a'da'i. Ini kalau orang tingkatannya wali itu sampai segini itu dibahas. Kaifa rusikot ala aidil a'da'i. Ya fakultu ya lil ajbi, saya ini heran. Lil ajbi itu gawok itu heran. Kaifa, bagaimana mungkin aku diberi rezeki dari tangan musuh? Pertanyaannya Abu Hasan Asadili. Ketika dia di tengah hutan itu malah yang ngasih rezeki bukan orang Islam tapi orang Nasrani. Bagaimana mungkin saya ini diberi rezeki dari tanganmu musuh? walam arzak ala aidil ahbabi. Maksudnya kenapa walam arzak, kenapa tidak diberi ala aidi dari tangan ahba, itu dari tangan kekasih. Jadi kalau ada itu artinya musuh, kalau ahba itu kekasih. Kenapa, bagaimana mungkin saya ini diberi rezeki lewat tangannya musuh? Walam arzak ala yaidil ahbab, kenapa tidak diberi rezeki dari tangannya orang atau tangan-tangan kekasih? Maksudnya kekasih itu bisa sama Islam, sama macam-macam. Wakilah, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Laisar rojulu man yurzaku ala aidil ahbab, innamar rojula man yarzuku ala yadil a'dai. Jadi ketika Abul Hasan itu ngomong, bagaimana mungkin saya ini diberi rezeki oleh musuh saya? Kenapa tidak diberi rezeki dari kekasih saya? Nah, tiba-tiba fakila, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Laisar rojulu, tidak ada laki-laki. Maksudnya begini, tidak ada lelaki sejati. Lelaki sejati adalah, maksudnya begitu. Laisar rojulu itu kalau bahasa kerennya adalah lelaki sejati itu lelaki yang diberi rezeki ala aidil ahba'i, dari tangannya. Lelaki sejati itu tidak kok lelaki yang diberi rezeki dari tanganmu musuh, dari tangan kekasih. Innamar rojulu man yarzaku ala yadil a'dai. Tetapi lelaki sejati itu adalah lelaki yang diberi rezeki dari tanganmu musuh. Nah, ini berarti kayak Yuda ini termasuk lelaki sejati. Nah, bosnya dia Jepang, nggak jelas dia. Orang Jepang, orang Cina itu dia dapat rezeki dari mana? Dari situ toh.
Iya. Jadi lelaki sejati itu bukan kok lelaki yang dapat rezeki dari tangan kekasih, tapi dari tanganmu musuh. Itu ada suara tanpa rupa itu ngomongnya begitu. Jadi kalau anda digojlok nyugeno Cina ya, berarti orang tahu ngaji. Ya, kalau anda yang gojlok, oh kamu ini jadi budaknya Cina, jadi ya, berarti belum pernah ngaji. Berarti kalau sudah pernah ngaji ini lelaki sejati itu adalah lelaki yang dapat rezeki dari musuh, bukan dari kekasih. Oh kalau dikasih sudah umum. Oh, iya. Karena temenan dikasih uang karena wah sudah umum. Yang berat ini kalau musuh terus ngasih kita, itu yang berat. Ya hadza ij'al nafsaka kadabbatika. Ya hadza hai orang-orang atau hai ini orang-orang baik, maksudnya hadza itu ini orang-orang baik. Ij'al jadikanlah nafsaka nafsu anda. Jadikanlah nafsu anda kadabbatika seperti kuda tunggangan. Maksudnya gimana? Jadikan nafsu kuda tunggangan itu maksudnya kita itu yang mengendalikan nafsu. Jadi ketika kita sudah mengendalikan nafsu itu tergantung kita arah nafsu ini mau kita kemanakan. Maka jadikanlah nafsu kita ini kuda tunggangan. Kullama adalat anit tariqi. Kullama adalat ketika keluar jalur. Maksudnya keluar adalat itu keluar anil tariqi dari jalan. Maksudnya adalat anil tariqi itu keluar jalur. Semua jalurnya di sini dia udah. Nah, ketika nafsu itu sudah mulai keluar jalur, dorok taha maka pukul, kita pukul nafsu itu, kita ingatkan, maksudnya kita ingatkan, kita tobat kembali. Warojaat maka kembali apa nafsu ila tariqi mada kepada jalan semula. Ketika nafsu itu sudah mulai keluar jalur, maka pukullah atau ingatkanlah atau tobatlah biar nafsu itu kembali ke rel yang sesungguhnya. Walau fa'alta ma'an nafsaka. Walau fa'alta seumpama kamu mau melakukan, fa'alta itu artinya melakukan. Walau fa'alta seumpama kamu mau melakukan ma'an nafsika. Nafsumu itu loh, seandainya kamu melakukan nafsumu itu mislama taf'alu bi jubbatika. Seumpama kamu mau melakukan nafsumu itu seperti kamu melakukan jubahmu atau bajumu. Loh, maksudnya gimana ini? Nafsu kok diperlakukan seperti baju? Nah, maksudnya begini, kullama tawassahat, ketika bajumu itu kotor, tawassahat itu kotor, ghuslatiha maka Anda cuci. Jadi seandainya kita ini memperlakukan nafsu kita ini seperti baju, ya. Maksudnya seperti baju, ketika baju Anda kotor Anda cuci, ketika nafsu Anda kotor Anda tobat. Nah, maksudnya itu. Jadi kullama tawasah, ketika baju Anda kotor maka Anda cuci. Wa kullama taqatta, ketika sobek atau pedot atau terpotong minha dari baju, dari jubah tadi, syai'un rokok tahu maka jahitlah. Ketika Anda punya baju sobek Anda jahit. Sama ketika nafsu Anda sudah mulai lubang-lubang macam-macam, ya Anda harus jahit. Wawasidatuha wawajatuhu, maka Anda bisa mengganti baru. Jadi maka perlakukanlah nafsu Anda seperti jubah, seperti baju, seperti sarung Anda. Ketika sarung Anda sobek Anda akan menjahit, ketika sarung Anda kotor Anda akan menyuci. Maka nafsu Anda ketika lagi kotor Anda harus mencuci. Maksudnya tobat. Itu maksudnya tobat. Kanat laka as-sa'adah, kanat maka ada laka kepadamu, ada itu as-sa'adah itu mendapat keberuntungan. Jika kamu melakukan itu maka Anda akan mendapat keberuntungan.
Kita harus melakukan nafsu ini kayak baju. Jadi ketika kotor dicuci, ketika bolong dijahit. Jadi maka jangan berhenti-henti untuk bertobat, untuk membasuh baju yang kotor, untuk membasuh hati yang kotor ini jangan sampai berhenti. Baru barrojulu, kebanyakan laki-laki. Warubba rojulin, bukan rojulu, rojulin, kebanyakan laki-laki, kebanyakan orang laki-laki atau kebanyakan orang. Ibyadot itu putih, lihyatahu apa jenggote, jenggot. Kebanyakan manusia, kebanyakan laki-laki itu sudah putih jenggotnya, maksudnya begitu. Ibyadot lihyatuhu, jenggotnya sudah putih. Wa majalasa ma'awahi. Tetapi ya, wa majalasa tetapi belum pernah duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jenggotnya sudah putih tapi tidak pernah duduk. Masih duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Jalasatan, satu dudukan. Ya, sekali duduk aja nggak pernah dia. Yukhasiba kang neliti nafsahu, apa nafsunya si rojul. Jadi orang itu sudah jenggotan putih, jenggotnya sudah putih-putih, tapi sekalipun dia tidak pernah duduk menghisap atau meneliti nafsunya. Itu maksudnya. Maksudnya itu berarti ya, orang sudah tua, tapi setua itu belum pernah menghisap atau duduk bersama Allah. Itu maksudnya menghisap dirinya di depan Allah. Maka sekali-sekali kita ini perlu menghisap diri kita. Jadi perlu. Jadi setengah jam, kalau ke setengah jam terlalu panjang, 15 menit Anda jangan minta diganggu siapapun, kunci di dalam kamar. Nah itu nanti kita menghisap diri kita. Saya itu orangnya begini, saya itu orangnya begini. Itu kejelekannya dulu, catat. Saya itu jelek, ya memang jelek sudah. Maksudnya saya itu sukanya ngomongin orang, saya itu sukanya apa, saya itu yang jelek-jelek itu cepat semua. Udah. Nah itu nanti itu renungkan, jangan yang baik-baik, yang jelek-jelek itu nanti Anda hisap di depan Allah Subhanahu wa taala. Oh saya ini sukanya apa, macam-macam lah itu ya, yang jelek-jelek itu lah pokoknya ya. Yang tahu Anda, saya nggak tahu. Yang tahu ini ya, kalau tak kejelekan saya tahu, kalau kejelekan Anda saya nggak tahu. Maksudnya sampean-sampean ini sudah semua pasti tahu lah kejelekan, asal mau meraba. Nah, cuman kalau Anda belum ketemu kejelekan Anda, maka Anda perlu baca wirid yang istiqomah. Nah, kemarin kan dijelaskan, ketika kita itu sudah membaca wirid, penyakit-penyakit hati yang samar, yang tersembunyi itu pasti terlihat. Nah, makanya kalau Anda mencari kesalahan sendiri, wah saya kok nggak salah, wah itu kalau Anda tidak menemukan kesalahan pada diri Anda, berarti Anda perlu wirid. Maka sering-seringlah baca wirid ya, astagfirullah ya, macam-macam itulah wirid-wirid itu, terserah Anda baca itu, tapi istiqomah. Nah, nanti kalau itu sudah Anda baca, itu dengan tidak sengaja sifat-sifat yang jelek, yang samar, yang tersembunyi itu akan muncul. Maka setelah itu baru Anda menghisap diri Anda. Oh, saya ini orangnya begini. Itu maksudnya begitu. Ketika Anda sudah melakukan duduk bareng menghisap dirimu kepada Allah, maka Anda akan jadi orang yang beruntung. Diceritakan lagi an Syekhi Makinuddin As-Amari. Ini yang Syekh Makinuddin yang dulu, yang awal-awal kitab, yang seorang wali tapi tukang jahit. Annahu qol, beliau berkata, kuntu fi bidaati akhasibu nafsi. Kuntu ada saya, atau ono ingsun atau ada saya, fil bidaati, di dalam awal-awal saya melakukan suluk. Jadi ketika Syekh Makinuddin ini masuk dalam ilmu Thariqah, dia masuk Thariqah, awal-awal dia menjadi murid suluk itu akhasibu, saya itu menghisap nafsi, saya itu menghisap diri saya sendiri.
indah masai setiap sore. Jadi ketika awal-awal Syekh Makinuddin ini masuk Thariqah, dia itu menghisap, kerjaannya dia itu hanya menghisap dirinya sendiri. Pagi ngapain, siang ngapain, itu setiap sore dilakukan. Terus itu. Itu terus-terusan. Fa'akulu maka berkata, siapa Syekh Makinuddin tadi berkata, takallam tu yauma, hari ini saya ngomong, maksudnya gitu. Takallam tu yauma, hari ini saya ngomong. Pada hari ini saya ngomong bikada wakada, ngomongnya begini. Ajida mau ketika saya menemukan salah satu kalimat, 3 kalimat au arba'an atau 4. Jadi pada suatu hari dia ngomong begini, terus dia menghisap apa dia menemukan 3 atau 4 kalimat, wakana indahu yauman, dan pada suatu hari dia bertemu yauman, pada suatu hari itu dia bertemu syekhun, syekh itu orang tua. Umruhu utawi umur syekh tadi nahwa tis'ina wa sanatan. Jadi dia bertemu seorang orang tua yang umurnya 70 tahun. Jadi Syekh Makinuddin itu ketika dia masuk Thariqah pertama kali, itu yang dikerjakan itu hanya mengisap diri. Setelah sholat, setelah ini sholat dilakukan, nah tiap sore dia mengisap dirinya. Pagi saya begini, siang saya begini, jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian. Ketika dia menemukan kata 1-2 kata yang apa namanya, yang jelek, dia istighfar. Kalau dia menemukan kata yang baik, dia bersyukur, dia itu. Nah, tiba-tiba dia ketemu orang umurnya 70 tahun. Faqala, maka berkata siapa Syekh Makinuddin lahu kepada Syekh atau kepada orang yang tua tadi, ya sayyidi, he sayyidku, asku wadul ingsun. Wadul itu apa? Mengadu. Wadul ingsun, mengadu saya. Ya sayyidi, syekhku, ya sayyidi, ya sayyidi, saya mengadu, maksudnya gitu. Asku itu saya mengadu. Ilaika kepadamu itu kepada Syekh tadi. Kasih rotat dulu, saya ini banyak dosa. Jadi ketika Syekh Makinuddin ketemu orang tua itu lagi, Syekh Makinuddin bilang, ya Syekh, saya ini banyak dosa. Faqala, maka berkata siapa Syekh tadi, faqala Syekh, hada syai'un, hada utawi iki hada utawi iki kasih robubi. Maksudnya Syekh tadi berkata, hada syai'un utawi iki sesuatu, maksudnya sesuatu itu banyak dosa tadi loh, dosa-dosa tadi. Lana rifuhu, saya tidak tahu. Lana rifuhu itu saya tidak tahu. Wama a'rifu, dan saya tidak pernah tahu. Anni alimtu danban, anni saya ini alimtu itu mengetahui danban ing dosa. Keren ini. Jadi ketika Syekh Makinuddin itu bertanya kepada orang tua tadi, saya ini banyak dosa. Padahal Syekh Makinuddin itu kan mau jadi wali, dia itu masih ngomong dia banyak dosa. Jawaban Syekh tadi gimana? Ada syai'un, dosa yang kamu ceritakan itu tadi, bahwa dosamu banyak itu, saya ini tidak tahu sama sekali. Nah, saya tidak tahu, maksudnya berarti saya tidak tahu itu, dia itu tidak pernah mengenal yang namanya dosa. Itu kan keren ya. Terus gimana ini kalau orang nggak pernah namanya? Dia tidak mengenal namanya dosa. Jadi yang kamu katakan, maksudnya hada syai'un itu yang kamu katakan, itu berarti kan Syekh Makinuddin tadi berkata bahwa dia banyak dosa. Lana rifu, saya itu perkara atau saya itu tidak pernah mengetahui yang kamu sebut tadi, maksudnya dosa tadi itu.
dia tidak pernah mengetahui, ya. Dan dia tidak tahu sama sekali kalau dia itu akan melakukan dosa. Jadi dia itu memang nggak kenal yang namanya dosa. Coba bayangkan, ada orang yang nggak kenal dosa itu antara dua itu pilihannya. Yang satu memang nggak tahu ngawur, yang satu memang dia sudah ya nggak pernah melakukan dosa. Antara dua pilihan. Nah, ini kan ya kayak orang apa kita ngomong sama orang terus dosa itu nggak kenal lah, itu kan antara dua. Dia itu memang kebablasan melakukan dosa. Yang kedua yaitu memang dia tidak pernah melakukan kama anad dunya abnaan manis tadama ilaihim kafu. Kafa anad dunya sebagaimana urusan dunia. Kama anad dunia itu sebagaimana urusan dunia. Abnaan itu artinya orang yang ahli dunia. Maksudnya begini, sebagaimana urusan dunia itu harus dipegang oleh yang ahli dalam urusan dunia. Manis tadama, ketika kita bersandar ilaihim kepada abna, maksudnya kepada ahli dunia, kamu maka kita dicukup. Jadi ketika Anda sebagaimana urusan dunia ini, kita ini mau tidak mau harus bersandar kepada orang yang ahli dunia. Ketika kita bersandar kepada orang ahli dunia, maka kita dicukupi. Contoh, sudah kerja sama saya nggak bakal tak cukupi kerja. Dia akan nyarilah orang yang memang betul ahli dunia. Dia itu urusan dunia pasti dicukupi. Urusan dunia ya pasti dicukupi. Dia kerja sama siapa, yang orang kaya, yang bos, yang macam-macam, itu pasti dicukupi. Nah, maka kita sebagai mau ngikutin dunia itu ya harus sama orang yang tahu soal dunia. Mau belajar nuklir sama orang yang biasa nuklir. Mau belajar dokter ya harus sama dokter. Sama nyari uang ya harus nyari yang kaya, nggak mungkin nyari sama yang miskin. Fakadzalika anal akhirati abnaan min manis tadama ilaihim akhnau. Begitu juga dalam hukum, begitu juga dalam urusan hal akhirat. Ketika Anda mencari urusan akhirat juga harus sama. Orang yang ahli manis tadama, yang Anda harus bersandar pada orang yang ahli akhirat. Ketika Anda bersandar pada orang ahli akhirat, aghnahu, maka Anda akan dikayakan atau Anda akan dicukupi. Sama. Jadi ketika kita mencari dunia, ya, mencari dunia, kita ya harus bersandar pada yang orang ahli dunia. Ketika kita mencari akhirat, ya harus bersandar sama orang yang ahli akhirat. Nah, ini kalau dua-duanya ini jalan pasti sukses. Dua-duanya. Nah, wala takul, dan jangan ngomong atau jangan bilang. Malah Anda jangan bilang tolabna falam najid. Saya sudah mencari tapi belum menemukan. Tolabna itu mencari saya, falam najid, tapi belum menemukan. Jangan ngomong begitu Anda. Kebanyakan kan orang begitu, saya udah kerja tapi belum dapat, bukan. Nah, minta jelaskan secara rasio. Kebanyakan orang itu begitu. Jadi ngomongnya gitu, saya sudah begini tapi belum dapat, saya sudah mencari ini tapi belum dapat. Banyak itu. Nah, berarti Anda itu belum masuk ahli dunia. Belum. Anda nyari uang ya, Anda harus ahli dunia. Kalau Anda nggak mengatakan saya sudah nyari tapi belum dapat, Anda nggak bakal jadi ahli dunia. Ahli akhirat belum jelas, kan repot tuh. Gitu. Nah, maka Anda harus jadi, kalau memang Anda mencari dunia, ya Anda harus ahli dunia, ya harus tahu. Walau tolabta, ketika Anda mencari bisidkin dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika walau tolabta bisidkin, ketika kita itu Anda mencari dengan sungguh-sungguh, bisidkin itu artinya sungguh-sungguh, lawajatta, maka akan ketemu apa yang Anda cari. Lawajatta itu maka akan ketemu.
Jadi banyak orang itu bicara rata-rata begitu. Saya sudah mencari tapi belum ketemu. Mau mencari dunia atau mencari Allah itu sama. Nah, kalau Anda mencari dunia ya harus dengan ahli dunia. Anda mencari akhirat ya harus dengan ahli akhirat. Kenapa kok? Ini saya kan sudah mencari, saya sudah sholat tiap hari, saya sudah. Nah, yang Anda jadikan guru itu jelas apa enggak? Nah, terus itu yang urusan akhirat, yang urusan dunia, yang Anda jadikan bos yang itu tuh jelas apa enggak? Kaya bener apa hanya kaya-kaya? Kita juga harus tahu. Itu penting karena itu jaminan. Loh, iya dong, masa ada dua perusahaan, yang satu sudah mau kolab, yang satu lagi naik daun, Anda milih yang mau kolab? Ya setahun 2 tahun di PHK. Maka kita harus tahu mana ahli dunia. Nah, wasababu Adam, kenapa tadi bilang bahwa saya sudah mencari tapi tidak ketemu? Jawabannya kalau tolakta bisidkin, ketika Anda mencari dengan sungguh-sungguh maka akan ketemu. Wasababu adami wijdanika adamu isti'adatika. Nah, ini alasannya. Kenapa tadi kan Anda bilang saya sudah mencari tapi tidak ketemu? Berarti Anda mencarinya belum sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh pasti ketemu. Dalam urusan apa saja, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, Anda kalau mencari secara sungguh-sungguh pasti ketemu. Nah, kenapa kok tidak ketemu? Nah, jawabnya ini, wasababu adami, sebab adami wijdanika, sebab kenapa tidak menemukan apa yang kita cari, ya, karena wasababu adami wijdanika, sebab kenapa tidak menemukan apa yang kita cari. Adamu wijdanika itu tidak menemukan apa yang kita cari. Kenapa kok kita tidak menemukan yang kita cari? Karena apa? Adamu isti'adatika, karena tidak adanya persiapan. Anda ingin kerja di KIIC, persiapan Anda lulusan SD ya nggak nyambung. Iya dong. Anda mau jadi dokter lulusan dukun ya nggak nyambung. Berarti Anda persiapannya tidak ada. Ini kalau Anda punya persiapan dan Anda mencari sungguh, pasti ketemu. Urusan dunia apapun, Anda mau kaya, Anda enggak mau pengen jadi dokter, nah, sekolahnya aja nggak jelas mau jadi dokter, ya nggak bakal ketemu. Jadi dukun itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah, iya. Nah kalau mau sekolahnya dokter, nyari dokter pasti ketemu. Nah sekolahnya dukun kok mau jadi dokter, ya nggak ketemu. Nah kenapa kok tidak ketemu? Alasannya adalah berarti persiapan kurang. Lah sekarang mumpung sampean masih muda, persiapkan. Anda pengen jadi apa? Dokter. Ya berarti yang ada urusannya ke sana. Anda pengen jadi insinyur, Anda harus yang ada urusannya ke sana. Anda ingin jadi kiai, yang ada urusannya ke sana. Anda ingin jadi apa? Itu persiapan itu harus disiapkan. Kalau enggak ya wassalam. Jadi Anda nggak bisa ngomong saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Berarti persiapan Anda kurang dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Dalam urusan akhirat juga begitu. Jadi ketika Anda ingin ketemu Allah, ya persiapan Anda itu jelas. Maka apa yang kita pelajari kemarin harus kita lakukan, tobat, macam-macam harus kita jalan. Wa innal arusha, maka sesungguhnya pengantin wanita la tujla, tidak akan mau, tidak bakal mau, tidak akan mau ala fajirin, kepada orang-orang yang fajir atau yang lajur. Maka pengantin perempuan itu tidak akan mau sama orang-orang yang lajut. Maksudnya lajut itu orang yang berbuat jelek, suka bunuh orang, suka ini, itu nggak bakal mau. Tak jamin. Kok ada itu berarti perempuannya juga lajut. Nggak ada itu. Namanya ada. Maka walau tolakta
ru'yatal urusi, jika Anda mencari, tolabta itu Anda mencari, walau tolabta ru'yatal urusi, jika Anda mencari atau pengen melihat atau pengen memiliki pengantin perempuan atau pengantin wanita, itarokta maka tinggalkanlah al-fujuro ing sifat-sifat kelakuan-kelakuan yang lacut. Jika Anda ingin melihat, ingin memiliki, ingin memperistri, ingin apalagi lah macam-macam, maka tinggalkanlah perbuatan yang lacut tidak baik. Jelas ya bahwa pengantin perempuan itu tidak akan mau dengan orang yang lacut. Kok perempuan itu mau, berarti perempuannya lah lacut. Walau tarok ta'al hujura, ketika Anda sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang lacut, la ro'aita maka Anda akan melihat auliya'a ing beberapa wali-walinya Allah. Jadi Anda tidak hanya sekedar mendapat perempuan cantik, tapi Anda bisa melihat wali Allah. Bayangkan itu. Wal auliya'u kasiruna, wali-wali Allah itu banyak sekali. Kalau Anda sudah bisa meninggalkan perkara-perkara jelek ini, Anda bukan hanya ketemu perempuan yang cantik, bukan. Itu biasa, kalau itu dengan kasat mata kita bisa melihat. Tapi kalau Anda sudah bisa menghilangkan hujur ini, Anda akan melihat wali. Oh ini wali, oh ini wali, itu tahu Anda. Wali Allah itu wal auliya'u kasiruna, wali Allah itu banyak sekali. Layang kusu yang tidak bisa dijumlah, ada dulu apa berkurangnya. Layang kusu yang tidak kurang apa ada dulu jumlahnya. Jadi tidak berkurang jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Saking banyaknya, ketika mati satu ada lagi, mati satu ada lagi, mati satu ada lagi. Itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus walamadaduhum, dan juga tidak akan berkurang pertolongannya. Jadi ketika Anda itu tahu, Anda nanti itu, jadi wali-wali tingkatan baru itu kalau dia itu baru tahu ada wali itu sudah sempurna, udah jadi kerjaannya ya nyari walinya, ada wali di mana, ada itu baru itu tingkatan levelnya level bawah itu gitu. Jadi dia nyari di mana-mana, walinya mana ini, wali ada wali enggak, itu gitu. Nah, maka ketika Anda ingin mengetahui wali, syaratnya bukan Anda harus jadi wali, bukan. Syaratnya Anda tinggalkan sesuatu yang tidak baik, pekerjaan perbuatan yang tidak baik Anda tinggalkan. Jadi memandang wali itu, kalau Anda punya mata batin atau basirah, itu lebih indah dibanding melihat perempuan cantik. Oh, serius ini. Jadi mata batin Anda kalau sudah melihat wali itu kayak begitu, maka wali itu jumlahnya banyak, hitungannya, sampai pertolongannya pun tidak akan kurang. Anda ketika ketemu minta doa, doakan. Itu kita minta didoakan. Walau nakoso wahidun, ketika berkurang wahidun satu saja, minhum saking aulia dari wali tadi, lanaksu nurul nubuwat, pasti akan berkurang cahaya kenabian. Jadi ketika ada wali yang banyak tadi itu mati satu, nah, itu cahaya nubuwat, cahaya kenabian itu juga akan berkurang. Maka tidak akan berkurang aulia itu, wali itu. Mati satu mesti muncul baru lagi, mati satu mesti muncul baru lagi. Itu pasti nggak benar. Kalau kenapa? Kalau meninggal nggak ada gantinya, nanti itu cahaya kenabian, nubuwah itu akan berkurang, redup. Maka al ulama warasatul anbiya. Ida asbabta habiban lan tusalli ilaihi hatta takuna ahlan lil-wusuli ilaihi. Ida ahbabta, ketika Anda jatuh cinta, habiban kepada kekasih,
lantusol ilaihi hatta takunu ahlalil wusuli. Ketika Anda mencintai atau jatuh cinta kepada kekasih Anda, kira-kira kita itu pengen sambung, pengen ketemu apa enggak? Ya pasti. Hatta takuna ahlan si, maka jadilah kamu seorang ahli. Jadilah kamu sebagai pecinta sejati, maksudnya begitu. Jangan hanya omong doang. Ya. Idza ahbabta habiban, ketika kita mencintai kekasih, lantus sholat, ingin sambung kita kepada kekasih tadi, kata aku, maka kamu itu jadi dulu sebagai ahli pecinta. Kalau Anda sedang mencintai seseorang, Anda mencintainya harus serius, enggak boleh separuh-separuh. Kata takuna, sehingga Anda jadi seorang pecinta, bukan pemain cinta ya, tapi pecinta. Kalau pemain cinta itu lagunya ada band. Kata takuna ahlan lil wusuli ilaihi, maka Anda jadi ahli dulu. Ahlan itu ahli, lil wusuli, kepada sambung, kepada kekasih. Wa dzalika hatta tataharu mimma anta wa huwa alam bisawab.